Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan saya Ahmad Nasuha di channel Uca dalam program video media pembelajaran akidah akhlak. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini ingin saya sajikan tentang satu materi yang penting dalam kehidupan kita, yakni menghindari akhlak tercela. Selamat mendengarkan. Baik, kita mulai saja menjelaskan tentang menghindari akhlak tercela. Ada dua sub bahasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini, yaitu hubbud dunya dan hasad. Apa itu hubbud dunya? Hub dan dunia ini adalah istilah bahasa Arab. Dalam bahasa modernnya dikenal dengan materialistik, artinya cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunia ini adalah dipandang sebagai sumber kehancuran umat, sebagai penyakit yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena dapat melemahkan dan mengurangi keimanan seseorang. Hubbud dunia di sini adalah mencintai dunia dengan melupakan kehidupan akhirat. Dan maksud dunia di sini adalah segala sesuatu yang kurang bermanfaat di akhirat. Dalil yang menjelaskan tentang hubbud dunia di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 20, Allah Ta'ala berfirman, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Hubbud dunya tentu ada hal yang menjadi penyebab kenapa orang terjerumus dalam hubbud dunya, dalam cinta dunia. Tentu ada sebabnya. Satu, menganggap dunia ini sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kehidupan akhirat. Dua, suka mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Tiga, kikir terhadap harta, tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Empat, bersikap serakah dan rakus serta tamak, selalu ingin mengumpulkan harta walaupun sudah memiliki begitu banyak. Dan yang kelima adalah tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara penyebab daripada hubbud dunya. Hubbud dunya sebagai akhlak yang tercela tentu pasti ada dampak negatif. Apa dampak negatif daripada hubbud dunya? Yang pertama adalah cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Dua, mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Tiga, hubbud dunia sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan di dalam harta terdapat banyak penyakit, antara lain adalah tamak, rakus, pamer, dengki, dan lain-lain. Yang keempat, daripada dampak negatif hubbud dunia adalah menghalalkan segala cara demi memperoleh kesenangan dunianya. Dan yang terakhir, membuat seorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat. Maka kita harus bisa untuk menyembuhkan atau menghindari agar kita tidak terjerumus dalam penyakit hubbud dunia ini.
Caranya yang pertama adalah mengingat bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tetapi diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Dan yang ketiga adalah bersikap qanaah, artinya merasa cukup terhadap yang dimiliki, serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadap harta. Dan yang terakhir, mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Selanjutnya, sebagai akhlak tercela yang harus kita jauhi, kita hindari adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain, serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 120, di mana dalil ini menyampaikan tentang hasad. Wa qala ta'ala in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyatun yafrahu biha. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Itulah gambaran orang yang hasud. Maka begitu luar biasa buruknya sikap hasad, maka tentu banyak dampak negatif. Apa yang menjadi dampak negatif hasad? Satu, menghanguskan amal kebaikan. Hasad dapat membakar amal kebaikan bagaikan api membakar kayu bakar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun narul hataba." Jauhilah olehmu sifat dengki, karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ahmad. Dampak negatif yang lainnya adalah merasa senang jika orang lain tertimpa musibah. Yang ketiga, memutus tali silaturahim. Yang keempat, hilangnya ketenangan dan kebahagiaan. Dan kelima adalah tidak dapat menyempurnakan iman. Selanjutnya, kita sampaikan tentang sebab-sebab hasad. Kita harus tahu kenapa orang terjerumus dalam hak yang tercela itu hasad. Di sini ada dua sebab utama yang membuat seseorang itu berlaku hasad. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian kepada seseorang. Yang kedua, adanya sifat takabur atau sombong, yakni merasa diri sendiri yang paling baik, paling benar, atau paling hebat. Dari sifat dan sikap seperti ini, seseorang tidak suka terhadap keberhasilan dan kemajuan yang dicapai orang lain. Maka tentunya kita harus bisa sekuat mungkin untuk menghindari perilaku hasad ini. Dengan cara seperti apa? Maka cara yang pertama adalah memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad akan membawa seorang menderita batin. Yang ketiga, menghindari perilaku hasad adalah berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa akibat dari sifat dengki ini adalah permusuhan yang akan membawa kepada petaka
Yang kelima, memelihara sikap rendah hati, tawadhu, tidak sombong atau membanggakan diri, dan meyakini bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak perlu merasa tersaingi apabila orang lain mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah. Yang keenam, saling mengingatkan dan saling menasihati, tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Yang ketujuh, bersikap realistis melihat kenyataan. Yang kedelapan, mempunyai pendirian dan tidak mudah terprovokasi. Dan yang terakhir adalah senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta perlindungan kepadanya agar terhindar dari sifat hasad. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.